Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Malam ini kita bakal ngomongin banyak banget, yang tentunya cuma ada di podcast, di Weekend Nasi Podcast. Ini bakal seru banget nih pembahasannya, yang dimana kita bakal ngomongin banyak banget tentang hal-hal yang kita suka. Salah satunya nih tentang beasiswa nih. Dan beasiswa ini adalah khusus untuk LPDP S2 nih. Jadi teman-teman yang suka banget ataupun yang pengen coba untuk LPDP, setelah dari S1-nya, bakal banyak banget insight dari malam ini ya. Bersama aku Muiz, kemudian ada teman aku nih, teman-teman yang lainnya. Halo, aku Sugiarto Mulyawan. Ah. Bisa barengan kayak gitu ya? Ngomong ke Mbak Indah dulu, gak apa-apa. Iya, jadi saking semangatnya ya sampai kayak gitu. Oke. Kalau aku Sugiarto Mulyawan, terus ini aku Indah. Oke. Jadi kita bakal banyak ngobrol banget ya untuk malam ini tentang LPDP itu ya. Oke, kita mulai langsung aja ya untuk obrolan LPDP untuk malam ini. Sebenarnya LPDP tuh kayak apa sih kalau boleh tahu? Kalau dari kalian? Kalau dari aku, LPDP itu ya beasiswa, menurutku itu beasiswa yang paling bergengsi ya di Indonesia, dan mungkin teman-teman yang lain kayak beberapa temanku juga menganggap bahwa beasiswa LPDP itu beasiswa paling prestisius, paling menguntungkan di Indonesia gitu kan, terutama bagi jenjang S2 dan S3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi LPDP ini ya apalagi semakin kesini orang-orang tuh semakin melek terhadap beasiswa LPDP. Jadi dari tahun ke tahun terbukti bahwa peminatnya tuh semakin banyak, dan kemarin aku tuh ngerasanya dari tahun ke tahun ya, meskipun cuma 2 tahun aku kemarin berjuang, tapi tuh kayak tiap batch tuh peminatnya tuh nambah terus. Itu sih kalau dari aku mengenai LPDP. Mungkin perspektif lain dari Kak Awan. Ya, jadi kalau misalkan orang memandang LPDP itu bisa berbeda-beda ya. Menurutku juga tergantung dari jenis LPDP-nya juga gitu. Tapi salah satu poin yang selalu kita pahami bersama tentang LPDP itu adalah sebenarnya tujuannya itu adalah mempersiapkan pemimpin di masa depan. Begitu. Terutama dalam ya. Iya, mempersiapkan pemimpin-pemimpin di Indonesia untuk masa depan. Target utamanya memang untuk menyongsong Indonesia Emas 2024. Ya, gitu istilahnya seperti itu ya, gitu. Cuma nanti kita bisa korek-korek lebih lanjut bagaimana sih pemimpin di masa depan, dan apalagi ini kan Mbak Indah jurusan Magister Sains Akuntansi ya, gitu. Dan tentu kita bakalan tanya-tanya ya kan Muiz ya tentang pemimpinnya seperti apa sih yang nanti pengen diciptakan oleh seorang perempuan yang asalnya dari mana Mbak Indah? Dari Brebes. Sosok dari Brebes, kuliah S2 di Magister Sains Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, merantau jauh-jauh ke sini, dan ada kisah menarik sebenarnya dari perjalanan Mbak Indah ini tentang perjuangan mendapatkan beasiswa LPDP gitu ya. Nanti kisah menariknya itu kita ulik ya, gitu ya. Tapi sebelum kesana kayaknya aku baru tahu loh. Aku kira tadi LPDP itu cuma hanya di S2, tapi ternyata ada S3-nya dan ternyata bisa di yang luar negeri juga ya. Jadi LPDP itu bisa mencakup dalam negeri dan luar negeri ya. Kayak baru tahu ya. Berarti emang seluas itu dan sebanyak itu untuk peluang kita ya sebagai mahasiswa gitu ya. Iya, gue Indah. Iya benar sekali. Jadi cakupannya tuh luas gitu kan, dan semakin tahun LPDP tuh semakin membuka banyak kesempatan, kayak membuka kerjasama dengan kampus-kampus baru. Kayak kemarin itu seingat aku LPDP kerjasama dengan Australia Awards kalau nggak salah ya. Jadi ini juga selain peluang bagi para pemuda gitu kan yang mau lanjutkan sekolah, tapi juga tantangan mereka gimana sih kita bisa mendapatkan itu, apa yang perlu disiapkan itu. Iya betul. Dan ini banyak sekali jalurnya sebenarnya gitu. Kalau LPDP itu misalkan ada yang afirmasi, prasejahtera, saya kurang tahu ya Mbak Indah ya, belum update untuk yang sekarang afirmasi itu masih ada apa tidak. Terus ada yang apalagi Mbak Indah?
Banyak kan jalurnya ya? Banyak, ada afirmasi, terus reguler, terus Yang 3T juga ya? yang 3T itu masuknya afirmasi kalau nggak salah. Afirmasi Oh, yang kan ada 3T, terus apa? Kurang mampu, satunya lupa. Saya ingat aku itu. Iya. Terus yang buat jalur PNS sama TNI Polri. Oh, Dan semakin ke sini juga sebenarnya LPDP juga memberikan kemudahan gitu. Salah satunya yang aku ingat, bagi pendaftar afirmasi itu bebas dari TOEFL atau IELTS. Jadi tanpa melampirkan sertifikat bahasa Inggris, mereka sudah bisa mendaftar di jalur afirmasi. Nah, itu jadi punya sebenarnya. caranya sendiri ya. Ya, dan karena beasiswa LPDP itu banyak jenisnya, terus dinamikanya itu tinggi ya. Tahun ini itu peraturannya seperti ini, tahun depan itu peraturannya bisa berbeda gitu. Apalagi kalau ada situasi khusus ya, seperti COVID waktu itu, yang proses aplikasinya itu, proses pendaftarannya itu berbeda banget dari 2020, 2019, sebelum-sebelumnya itu. Jadi memang kita harus selalu update nih tentang beasiswa LPDP gitu sebenarnya. Iya benar, kayak dari tim LPDP juga menyesuaikan kondisi yang terjadi. Terus mereka juga selalu update peraturan, terus persyaratannya itu apa aja, seperti itu. Jadi banyak harus yang dilakuin ya, dan apa ya, berbeda-beda kan tiap tahunnya ya. Nah, jadi kan ketika kayak gitu, sebenarnya kayak Indah tuh dari awal, maksudnya dari perubahan dari S1 ke S2-nya, prosesnya kayak gimana sih kalau boleh tahu? Aku S1 kan lulus S1 kan tahun 2021. Terus habis itu aku kerja, tapi sebelumnya emang pas S1 itu udah pengen banget lanjut sekolah, tapi sadar bahwa S2 itu mahal kan. So itu mahal, terus kenal LPDP itu waktu itu pokoknya pas aku semester berapa lupa, yang di Indonesia itu lagi happening banget, mau di Ayunda. Dia bingung mau milih Stanford atau Harvard. Ingat gak itu? Terus ada Tasya Kamila, dia itu baru lulus di Columbia kalau nggak salah. Itu kan dulu sempat happening kan, 2 tokoh itu kan. Nah, aku waktu itu sempat ngikuti sama temenku, dikulik, terus ternyata mereka itu pakai beasiswa LPDP ke luar negeri. Nah, terus singkat cerita, aku termotivasi nih, kayaknya bisa nggak ya nanti pakai LPDP gitu kan. Terus setelah itu aku mulai nyusun strategi apa yang perlu disiapin, terus apa aja yang harus aku lakukan gitu kan. Soalnya aku tipe orang yang nggak bisa dadakan gitu sih, lebih ke plan jauh-jauh hari gitu. Kayak sesimpel aku mau ke Jogja nih, misal dari Brebes ya, aku nggak bisa prepare H-1, tapi harus H- seminggu at least lah. Iya. Harus well prepare banget ya. Iya, harus well prepare banget. Terus abis itu setelah lulus, aku ke Pare. Waktu itu kan COVID ya, aku lulus zaman COVID 2021, masih COVID. Terus aku bingung mau ngapain, akhirnya aku ke Pare. Tapi sebenarnya ke Pare ini selain karena emang buat persiapan TOEFL buat daftar LPDP, karena udah dari rencana juga bahwa pokoknya aku pengen ke Pare buat belajar bahasa Inggris itu. Jadi kepenginan itu tuh dari lama, terus nyambung buat persiapan LPDP. Ya udah gasin aja. Meskipun setelah itu perjalanan masih panjang, setelah dari Pare aku ternyata kerja gitu kan. Kerja. Dan tapi emang kerja ini bagian dari rencana aku juga. Kayak aku pernah menyusun bahwa aku pengen sekolah, tapi aku pengen kerja dulu biar aku punya pengalaman dan juga punya penghasilan sendiri untuk daftar-daftar kan. Karena ternyata daftar S2 juga kan perlu biaya ya. Nah setelah itu aku persiapan LPDP sambil kerja, dan ya nggak mudah sih menurutku sih, nggak mudah karena aku harus mengalami gagal, nggak cuma gagal di LPDP tapi gagal buat persiapan buat persiapan
administrasinya kayak misal tes TOEFL terus TPA itu juga aku harus berkali-kali kan. Tuh ya sampai akhirnya berhasil di tahun 2023 akhir. Tuh. Tapi sebelumnya, Lanjut iya nih. betul. Tapi sebelumnya kayak aku mau nanya dulu deh. Eh, jadi antara S1 sama S2 ini tetap relevan gitu ya untuk jurusannya ya? Jadi makin ini atau gimana? Masih relevan. Aku dulu S1 di akuntansi, terus sekarang milih di sains akuntansi. Sebenarnya dulu juga sempat mau ke Maksi, tapi ya dari perjalanan itu aku gagal juga. Akhirnya hikmahnya aku lebih mantep mau ke jurusan mana. Yang waktu itu aku Kan ya jadinya. Maksi UGM atau ke sains akuntansinya. Jadi sebenarnya bisa nggak sih dari S1 ke S2 itu agak tidak relevan tapi masih bisa untuk daftar? Bisa sebenarnya. Oh masih bisa cross major gitu ya. Masih bisa, sebenarnya nggak ada batasan. Cuma menurut aku kalau misalkan kita linear gitu kan dari S1-nya, mungkin ini lebih bukan mudah ya, tapi lebih diuntungkan sih, karena kita kan udah tahu dari S1 ya ilmunya itu seperti apa, terus kita tinggal lanjutin dan kita lebih mantap ke tujuan kita, ke passion kita itu seperti apa gitu ya. Meskipun cross major juga nggak masalah, tinggal bagaimana kita memantapkan lagi jurusan yang akan kita ambil. Iya betul. Tapi kalau cross major itu kan sebenarnya dari LPDP-nya memang diperbolehkan ya, setahu saya gitu. Tapi biasanya nih kampusnya nih agak ketat nih untuk yang mahasiswa yang cross major. Misalnya kamu jurusan teknik, terus kemudian mendaftar magister sains akuntansi, itu kemungkinan untuk lulusnya itu menurut saya ya, itu lebih sulit daripada yang linear gitu ya. Soalnya kalau misalkan magister sains akuntansi itu dia memperdalam keilmuan mengenai riset terutama di bidang akuntansi dan sangat membutuhkan fundamental accounting gitu. Butuh fundamental accounting banget gitu lah. Kalau misalkan belum pernah belajar akuntansi sebelumnya, tiba-tiba belajar riset akuntansi kan kagok ya gitu. Jadi dulu memang biasanya matrikulasi dulu ya Mbak Indah ya. Kalau misalkan yang cross major gitu ya. Iya, ada program matrikulasi dulu sebelum masuk. Dan akhirnya Itu tuh apa? alhamdulillahnya Mbak Indah lolos juga ya matrikulasi ya. Iya itu. Aku kemarin nggak matrikulasi, alhamdulillahnya sih. Ya itu sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan udah lulus LPDP nih, itu sebenarnya ada satu pintu lagi yang harus kita gedor-gedor, yang harus kita lewatin, yaitu kita harus lulus matrikulasi gitu. Matrikulasi itu apa maksudnya? Matrikulasi itu kayak gini, misalnya Mbak Indahnya S1 akuntansi, terus dia daftar S2 akuntansi, dia memang sudah diterima, tapi belum dapat LOA ya. Iya, betul. Jadi dia harus apa? Ada syaratnya, keterima tapi ada syaratnya. Syaratnya itu matrikulasi kayak kita belajar dulu 1 semester udah di UGM. Habis itu baru ketentuannya kita diterima untuk kuliah reguler atau tidak. Ya, jadi 1 semester kamu belajar dulu, terus nanti ada ujian-ujiannya dan kamu harus lulus ujian dulu baru officially sebagai mahasiswa magister sains akuntansi gitu. Dan banyak loh yang gagal-gagal di matrikulasi juga gitu ya. Iya. Karena sulit sekali ya. Dan apa namanya, kalau misalkan kita pakai beasiswa LPDP kan nggak semua, setauku nggak semua kampus itu maksudnya gini, LPDP itu nggak nge-cover biaya matrikulasi. Jadi LPDP itu nge-covernya ya pas udah officialnya jadi mahasiswa reguler gitu. Jadi pakai matrikulasinya itu pakai biaya sendiri. Ya gitu. Oke, kebayang sih. Dan struggle-nya juga kebayang. Tapi aku tadi jadi penasaran ya. Kak Indah kan sempat gagal kan 2 kali kan untuk pendaftaran LPDP. 3 kali ya? Dan lebih 3 nggak sih? 3 kali. 3 Oh 3. Oh 3 kali. sorry 3 kali ya. Berarti kan maksudnya kalau aku pribadi kan orangnya kalau misalnya kayak sekali coba aja udah agak gimana gitu. Gimana sih caranya Kak Indah buat ya udah deh coba lagi dan akhirnya kan sampai alhamdulillah gitu kan keterima. Dan kayak apa sih alasannya kayak pengen terus coba lagi terus lagi gitu sih?
sebenarnya alasan untuk coba lagi terus tuh kayak yakin nanti tuh bakal lolos, tapi nggak tahu kapan gitu. Nggak Oh tahu iya. kapan di percobaan kedua atau percobaan ketiga atau keempat atau lima dan seterusnya kan. Jadi tuh aku punya keyakinan bahwa aku nanti bisa lolos meskipun nanti kapan. Terus ya pengen ngebuktikan gitu sih, ngebuktikan pada diri sendiri. Terus lingkungan sekitar juga khususnya keluarga bahwa apa yang aku perjuangkan selama ini tuh bakal dapet seperti itu, karena khususnya keluarga ya yang menyaksikan setiap harinya aku seperti apa gitu kan, apalagi waktu itu aku sambil kerja full time pagi Waduh. sampai jam itu aku di perusahaan swasta sih, jadi kadang pulang jam 8 terus ya habis itu aku belajar gitu kan, jadi pengen ngebuktikan bahwa perjuangan sia-sia. Iya, iya. Dan akhirnya di Jadi sini kayak- ketemu sama aku. Betul. Iya. Dan Jadi ketemunya di tahun ini ya, tahun kemarin ya. iya, dan aku nggak menyangka-nyangka sebenarnya aku bakalan kenal sama Mbak Indah ini, karena sebenarnya Mbak Indah ini sekarang masih semester 2 dan aku udah alumni gitu. Tapi karena aku setiap hari juga masih kampus dan hanya kenal sama Mbak Indah ini dan ketemu di podcast ini juga gitu. Iya, Iya, jadi punya garis ceritanya kan akhirnya ya sekarang. Tapi aku penasaran satu hal nih sebenarnya. Ini kan sebenarnya Mbak Indah perjuangannya unik ya dibandingkan rata-rata pejuang LPDP gitu ya. Menurutku uniknya gara-gara dia harus belajar di Pare dulu, terus harus cari kerja dulu, terus sempat ditolak 3 kali gitu ya sampai akhirnya lolos gitu kan. Kan berarti ada visi yang kuat nih yang menggerakkan Mbak Indah untuk terus strive for success gitu kan, untuk mencapai LPDP itu. Sebenarnya apa sih cita-citanya gitu lah? Ini nggak harus spesifik yang apa ya? Kadang kita harus merahasiakan ya kita mau apa di masa depan. Tapi maksudnya kontribusi yang ingin dilakukan untuk Indonesia nanti ataupun sekarang itu apa sih sebenarnya gitu? Ya, mungkin motivasi pertama buat apa namanya terus nyoba dan kenapa harus LPDP S2-nya gitu kan. Aku pengen ngebuktiin ke orang tua sih. Terus apa namanya, aku percaya bahwa pendidikan itu yang bisa merubah aku, tuh jalur pendidikan. Terus terkait dengan cita-cita aku sebenarnya, cita-cita aku pengen berdampak buat orang sekitar, entah apa itu profesiku gitu kan kita nggak tahu ya ke depan profesinya aku sebagai apa, cuma dari dulu tuh aku seneng banget berbagi pengalaman, berbagi apa yang aku punya gitu sih, apa yang aku punya aku pengen bagi ke lingkungan terdekatku, dan sebenarnya nggak muluk-muluk kayak pengen ke seluruh Indonesia gitu kan, enggak, tapi at least ke lingkunganku dulu, ke keluargaku, terus ke teman-temanku itu, terus apa namanya nyambung juga mungkin kenapa aku ke sains akuntansi ya. Aku tuh senang berbagi, dan berbaginya itu biasanya dalam bentuk sharing pengalaman, terus apa namanya suka ngobrol sama orang-orang. Nah, makanya dari S1 itu aku mutusin buat daftar asisten dosen waktu itu, Kak. Karena aku seneng ngobrol gitu kan, jadi asisten dosen itu aku inget banget aku lebih sering ngobrol sama dosen, terus juga aku sharing dengan mahasiswa asdosku kan. Nah dari situ muncul aku pengen jadi pengajar gitu kan, aku pengen jadi pengajar nantinya, entah itu jadi guru atau mungkin jadi dosen gitu kan. Nah itu sebenarnya salah satu jalan aku buat sampai di sini tuh ya itu. Oke. Jadi memang jiwa-jiwa pendidiknya ini memang udah lama ya terpupuk gitu ya. Udah lama berkembang gitu jiwa-jiwa pendidiknya. Dan karena sebenarnya kalau aku pandang ya, ini Mbak Indah kan punya beberapa pengalaman praktis juga ya di bidang akuntansi gitu loh. Dan biasanya di pendidikan akuntansi ya, dunia akademik akuntansi, kita sebagai calon-calon dosen ya, itu sebenarnya ada tuntutan nggak tertulis untuk menjadi seorang dosen yang tidak hanya punya pengalaman mengajar aja, tapi memang harus punya pengalaman praktik juga gitu.
Karena akuntansi kan bukan hanya teoritis aja ya, tapi praktis banget juga gitu loh. Jadi menurut aku pengalaman Mbak Indah yang pengalaman praktek juga dan juga dedikasi di pendidikan juga tinggi, menurutku Mbak Indah bakalan menjadi sosok akademisi tapi juga kuat background praktisnya gitu loh. Iya, Gitu. aku jadi inget sih Kak. Dulu pas wawancara LPDP, salah satu pertanyaannya itu dengan background aku dulu kerja di swasta gitu kan, kerja di swasta, terus pokoknya setelah lulus itu nggak punya pengalaman ngajar gitu lah, entah jadi guru atau jadi asisten dosen setelah lulus ya. Terus salah satu pertanyaannya itu emang bisa gitu kan jadi jadi pengajar tenaga pendidik dengan latar belakang kamu yang bukan pendidik gitu. Itu kayak menurutku challenge juga sih waktu itu sih ditanya itu. Tapi ya benar tadi yang dikata Mas Awan, aku juga mengelaborasikan bahwa untuk menjadi seorang pendidik itu sebenarnya nggak cuma pengalaman pengalaman mengajarnya aja, tapi kita juga perlu pengalaman di lapangannya itu seperti apa, dan bukan ilmu yang secara teori juga yang perlu kita persiapkan, tapi kita juga perlu mempersiapkan skill-skill lain yang nantinya pasti bermanfaat ketika kita nanti menjadi seorang pengajar atau menjadi seorang dosen. Ya, karena nanti kita Mbak Indah sebagai calon dosen, dia pasti menjadi kesatria di dunia akuntansi menurutku, karena mahasiswa-mahasiswa akuntansi yang mau belajar akuntansi kan mereka pengen diperkenalkan ke industri nih, di industri ya. Kalau misalkan hanya diajarkan tentang teori saja, memang teori bakalan membentuk mindset atau pola pikir akuntansi ya. Tapi kalau tidak dibarengi dengan praktek nyata, maka dia akan terlalu jauh dari praktek, sehingga kalau udah masuk ke dunia kerja akan berseberangan dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh industri gitu loh. Misalkan industrinya butuhnya skill A, nah selama ini mahasiswanya malah diajarkan teori aja gitu loh. Jadi harus harmonis gitu, bukan imbang tapi harus harmonis gitu menurutku. Iya, jadi ya implementasinya langsung kerasa gitu. Jadi mahasiswa-mahasiswanya jadi bisa ngebayangin kayak gimana sih. Karena sebelumnya kan kayak Indah udah praktisnya banyak banget gitu ya. Iya gitu. Tapi bagaimana nih Mbak Indah proses waktu kamu mendaftar LPDP itu ya? Kan itu cukup panjang ya. Itu up and down-nya gimana sih dinamikanya? Boleh diceritakan lebih detail nggak? Pertama pasti capek banget. Capek banget karena sambil kerja, apalagi full time kerjanya kan. Tapi setiap ngerasa capek tuh ya inget lagi tujuannya, aku pengen berhasil. Terus apa yang harus kulakukan nih. Dan aku inget banget dulu tiap aku capek, aku selalu nulis kayak ngejurnal gitu kan. Karena aku dulu daftar LPDP tuh nggak ada orang yang tahu. Bahkan di lingkungan kerja aku tuh nggak ada yang tahu kalau aku daftar LPDP selama 2 tahun itu. Bener-bener gak ada yang tahu. Jadi yang tahu tuh cuma keluargaku, udah, yang lain gak ada yang tahu. Nah, tiap aku ngerasa capek, aku selalu nulis. Terus diekspresikan, jalan-jalan keluar sebentar, terus berhenti dulu nggak apa-apa, karena aku yakin kalau misalkan emang kita capek ya udah istirahat gitu kan. Emang bener-bener tubuh kita tuh perlu istirahat. Yang penting kita tahu kapan kita harus bangkit lagi, kapan kita harus gaspol, dan jangan sampai kita stuck di capek itu terus-menerus. Oke. Dan seperti yang dijelaskan Mbak Indah tadi ya, kalau misalkan mau daftar LPDP itu sebenarnya kita harus punya modal uang juga, karena mau tes TOEFL ITP itu sekitar 500-600an ribu gitu ya. Itu kalau langsung lolos gitu kan. Kalau sampai 3 kali udah 1.800-an, 1.500-an gitu kan. Kalau TOEFL ITP, kalau IELTS 3 jutaan gitu kan. Jadi memang harus punya modal sendiri gitu. Dan memang waktu itu Mbak Indah memang ngumpulin uangnya itu dari kerja itu ya, untuk daftar-daftar tes TOEFL. Iya, betul. Dari kerja. Jadi aku mutusin buat kerja di dekat rumah karena biar
uang gaji aku tuh utuh, jadi buat full buat persiapan LPDP. Karena aku mikirnya kalau aku di rumah, meskipun mungkin gajiku nggak sebesar ketika aku merantau kan, tapi setidaknya aku nggak perlu mikirin makan, terus mikirin tempat tinggal gitu kan, karena udah disediain sama orang tua. Terus habis itu aku ngerasa bakal lebih fokus sih buat persiapannya, karena biasanya kalau kita deket sama keluarga ya, itu tuh semangatnya lebih nggak sih, kayak ngerasa melihat orang tua, terus melihat adik kakak secara langsung, apalagi orang tua kan, melihat orang tua capek, terus melihat orang tua sedih, melihat orang tua sakit sehat, itu kan makin kita termotivasi ya kan. Beda kalau misalkan mungkin waktu itu aku ngerantau kan, mungkin belum tentu juga aku lolos pada tahun 2023 itu sih. Oke, dan ini sih mungkin kalau kita perhatikan tadi kan Mbak Indah bilangnya nggak cerita ke teman-teman kantornya kalau mau daftar LPDP, dan itu memang betul sih. Kita mestinya kalau mau daftar beasiswa khususnya LPDP itu jangan ceritakan ke orang-orang yang belum dekat ke kita gitu. Teman-teman kantor, teman-teman kuliah itu nggak usah gitu. Karena yang pertama, untuk pengumuman yang terlalu prematur itu nanti bisa jadi bumerang untuk kita sendiri. Kalau misalkan mau bilang nggak lolos gitu kan jadi malu ya, ini udah terlalu koar-koar cerita sana sini. Udah sharing gitu. Meskipun sebenarnya nggak penting juga untuk kita merasa malu atau nggak malu, itu nggak masalah. Cuman biar nggak perlu ada drama-drama diomongin gitulah gitu. Betul. Benar. Dan semakin banyak orang tahu, apalagi orang itu kayak bukan orang terdekat kita gitu kan, itu nambah beban juga sebenarnya buat kita. Itu beban itu sih sebenarnya. Pressure-nya sendiri kan ya. Kayak aduh, pressure-nya nambah lagi nih gitu. Kalau misalkan nanti gagal gimana gitu kan, udah war sana sini kan. Tapi sebenarnya dulu pas pendaftaran pertama aku tuh minta surat rekomendasinya juga dari atasanku sih, karena aku ngerasa atasanku ini dia orang yang suportif gitu kan. Karena dia juga lulusan beasiswa juga di luar negeri, jadi aku waktu itu mikirnya dia bakal lebih ngerti gitu sih, lebih memahami gitu kan gimana proses aku kalau misalkan gagal gimana. Tapi pada akhirnya aku juga ngerasa terbebani gitu kan, ketika aku waktu itu gagal, bebannya malah nambah lagi. Jadi di pendaftaran kedua sampai seterusnya aku mutusin buat nggak cerita satu orang pun. Taunya mereka tuh taunya pas tiba-tiba aku lolos, udah kayak surprise. Iya, surprise, kok bisa gitu kan? Bisa, kapan belajarnya kayak gitu. Iya, bagusan gitu kan. Iya benar, bagus. Dan itu tuh malah kepuasannya tuh nambah sih menurutku sih. Rasa puas dari sendirinya itu ngerasa berkali-kali lipat dibanding kita udah cerita sana sini sebelumnya. Nah, tadi kan Kak Indah udah ngejelasin kayak struggle-nya gimana sih sebelum-sebelumnya, dan kayak tadi udah beberapa kali juga kan gak lolos. Nah, kayak dari rangkuman 3 tahun itu yang gagal terus, persiapan apa sih yang harus banget menurut Kak Indah tuh, ini poin penting banget nih buat persiapan selain tadi ya kayak tuh pada lain-lain. Ya mungkin bisa jadi ini cuman di experience Kak Indah yang kayak akhirnya ini nih poinnya, ini nih titiknya kenapa akhirnya bisa keterima dan gimana gitu. Poinnya ya kita mau belajar dari misalkan di tahap pertama itu aku gagalnya di mana, cari kenapa bisa gagal di situ, habis itu dipelajari lagi, terus di kegagalan kedua juga sama apa yang kurang, kegagalan ketiga juga sama apa yang kurang. Jadi waktu itu ketika aku gagal, aku langsung sedih dulu ya. Pasti. nangis dulu, sedih dulu. Habis itu aku inget-inget lagi kemarin yang kurang di mana, terus aku sharing dengan teman-temanku, teman-teman yang sesama pejuang LPDP, baik yang udah lolos maupun yang belum, minta masukan lah dari mereka gimana nih, karena kan kadang kita juga ngerasa nggak mampu nggak sih, kita kadang ngerasa nggak mampu
menilai apa namanya kurangnya itu di mana sebenarnya sih. Kadang ada poin-poin yang kelewat gitu loh. Kayak kita nggak kepikir ke situ. Nah, biasanya aku minta tolong temanku buat itu, buat evaluasi juga gitu sih. Terus selain itu juga jangan lupa siapin apa namanya ruang ikhlas ya. Kita harus ikhlas kalau Ruang misalkan ikhlas. gagal lagi gimana gitu. Kalau misal gagal lagi gimana, mau coba lagi enggak, terus mau ngapain gitu kan. Kayak dulu aku inget banget tiap gagal tuh, duh abis ini aku mau ngapain ya. Kalau misalkan gagal, aku mau ngelakuin apa gitu. Tiap mau pengumuman tuh pasti kepikiran seperti itu sih. Pas dulu dari mulai gagal kedua sampai ketiga ya, itu tuh kayak udah nyiapin, aduh abis ini aku mau ngapain, apa yang harus aku lakukan kalau misalkan nanti gagal tuh. Karena kan kadang kita tuh fokusnya sama keberhasilan aja kan. Kalau Iya. mau ini yang sebenarnya udah tahu kalau misalkan kita berhasil mau ngapain tuh. Cuma kan kalau misalkan kita gagal, kita kan kadang nggak ngerti apa yang harus kita lakukan kan, karena nggak kepikiran ke situ. Iya ya. Jadi point of view-nya juga tadi yang kita harus lihat dari orang lain, kemudian tadi evaluasi diri kali ya buat kayak tahu nih apa-apa aja yang harus kita ini. Iya, dan Iya. sebenarnya waktu persiapan beasiswa LPDP itu kebanyakan orang merasa dia itu udah sangat layak gitu untuk diterima gitu ya. Karena misalkan background akademiknya ya, misalkan ada seorang mahasiswa yang background akademiknya itu udah bagus nih, menang banyak lomba, menang banyak olimpiade, terus ikut organisasi ini itu macam-macam lah ya gitu. Tapi bisa jadi waktu daftar dia malah nggak diterima gitu, karena salah satu faktornya juga karena dia udah merasa jago dulu, udah merasa layak dulu tanpa mendapatkan banyak feedback dari dan juga apa namanya POV baru dari orang-orang lain gitu. Jadi waktu persiapan beasiswa kan pasti Mbak Ina juga ikut webinar-webinar, terus mentoring beasiswa untuk mendapatkan feedback dari isi kita, dari background kita, terutama adalah niat kita juga gitu kan. Gitu. Iya, dulu aku ikut nggak banyak sih, 2-3 gitu mentoring, program mentoring kayak gitu. Terus apa namanya, aku juga ngontak teman-temanku yang dulu di Pare kan. Dulu kan di Pare tuh mayoritas teman-teman mereka mau lanjut sekolah dan mereka mesti keluar negeri rata-rata pas dulu angkatanku kan. Jadi aku ngontak lagi dan itu kan tahun 2021 awal kan aku ke Pare. Terus aku kontak lagi pas aku gagal kedua. Itu berarti di tahun 2022 akhir. Jadi 2 tahun kemudian aku ngontak mereka lagi buat apa? Minta Follow up. terus minta masukan, terus apa namanya? Sharing dong pengalamannya gimana biar berhasil, terus apa yang perlu dipersiapkan itu. Terus dari teman-teman itu juga ada beberapanya yang ketemu di sini gitu, ketemu di UGM, karena selain buat persiapan pas seleksi wawancara, pas seleksi LPDP, aku juga mikir nanti kayaknya aku juga perlu orang yang sudah kuliah di sana dulu gitu loh. Kayak aku tujuannya ke sains akuntansi UGM nih. Aku pengen kenal dulu orang yang udah kuliah di sana buat persiapan aku gitu. Karena kan gapnya juga kan lumayan kan. Aku 3 tahun dari S1 dan menurutku itu salah satu hal penting juga sih buat kita mempersiapkan perkuliahan lagi setelah jaraknya lumayan, khususnya ya. Mungkin bagi fresh graduate beda sih. Iya. Beda kan. Sensasinya tuh beda karena masih jiwa-jiwa kuliahnya tuh masih ada. Tapi kalau udah kerja terus gapnya itu udah lama, 3, 4, 5, 6 tahun, itu kan perlu adaptasi lagi, benar. Iya gitu. Nah, tadi kan karena kan harus menyisakan ini Kak Indah buat tadi dari mahasiswa, kemudian kerja, kemudian jadi mahasiswa lagi kan untuk sekarang. Cara pandang Kak Indah buat ke akuntansinya itu ataupun kayak ke S2 tuh kayak gimana sih? Dan Kak Indah kan udah jalan 1 tahun ya, berarti mau ke 1 tahun untuk ke S2 ini. Jadi kayak apa sih perubahan yang Kak Indah dapat, entah dari cara pandang, entah dari kalau dari mata kuliah kan untuk udah pasti kan, kayak dari pemikiran Kak Indah ataupun dari manapun juga boleh. Oke, selama hampir setahun
hampir setahun ya, mau setahun. Terutama dari lingkungan ya, aku ngerasa beda banget. Ngerasa di Jogja ini aku merasa lebih banyak mengenal orang dari berbagai daerah. Karena mungkin dulu aku di Semarang S1-nya kan swasta, mayoritas tuh orang Jawa, terus ada yang orang luar pulau, tapi ya sedikit lah. Sekarang kan di Jogja itu lebih banyak lagi ketemu sama orang baru, terus orang-orang dari luar pulau, terus dari background latar belakang yang berbeda-beda. Itu eh, tentu bikin aku ngerasa oh ternyata orang itu begini ya, ternyata yang aku ketahui sebelumnya tuh belum ada apa-apanya gitu. Itu dan selain dari lingkungan mungkin pola pikirnya juga pasti berbeda, apalagi di lingkungan kampus yang sekarang dengan dulu pasti beda banget, karena dulu aku dari swasta kan, itu dari aku swasta, terus aku sekarang di negeri, ketemu sama profesor-profesor keren gitu kan, yang beliau udah expert di bidangnya masing-masing. Itu tuh nambah aku juga mikir lagi bahwa ternyata masih banyak hal-hal ilmu yang dulu aku sempat ngerasa udah ngerti, ternyata itu tuh belum ada apa-apanya. Itu kayak masih ternyata ilmuku tuh baru segini gitu kan, dibanding teman-teman sama pas aku dapat dari di kelas gitu kan. Itu beda banget sih, dan pasti dari segi value ngerasa ya pasti ada perubahan gitu kan, dari dulu sama sekarang itu pasti beda. Iya, jadi banyak banget yang harus adaptasi lagi, cari tahu lagi dan lain-lain ya. Jadinya kayak Indah ya. Iya benar. Nah, cara buat akhirnya kayak Indah, akhirnya nih nyaman nih di sini, ngerti ini polanya kayak gimana, dosen-dosennya seperti apa, dan akhirnya bisa untuk tanda kutip survive ya. Maksudnya alhamdulillah kan sampai sekarang masih ada dan masih bisa untuk enjoy di S2 itu kayak apa sih Kak? Pertama aku lebih banyak nanya sih. Banyak nanya sama sama mungkin kakak tingkat gitu kan, sama lebih banyak sama kakak tingkat sih. Nanya kriteria, ya kalau misalkan kita ke dosen, kriteria dosen itu seperti apa. Kadang kan tiap dosen itu beda-beda ya, dan mau nggak mau kadang kita harus mengikuti polanya beliau gitu kan. Itu terus ada mungkin kalau adaptasi sama lingkungan sekitar, karena masih Jogja masih Jawa kan ya. Jawa. Karena masih Jawa kan, jadi aku nggak begitu sama lingkungan Jogja tuh, aku nggak begitu kaget karena dulu aku juga di Semarang kan. Meskipun tetap ada bedanya antara Jogja dengan Semarang, tapi nggak begitu beda menurutku, nggak begitu beda ya gimana. Yang penting di sini aku mikirnya kalau misalkan dari segi pertemanan terus lingkungan gitu kan, aku harus punya satu temen ya, bukan satu sih, maksudnya lingkaran pertemanan. Harus punya circle yang bisa dijadikan keluh kesah khususnya di masalah perkuliahan, karena mau nggak mau ya pasti kita mengalami kesulitan di perkuliahan, dan kalau misalkan kita dipendam sendiri itu nggak enak banget sih. Kita harus punya support system dari lingkungan sekitar, dari circle itu sendiri. Nah, kalau kuliah ini kan sebenarnya membeli peluang ya. Itu kata Najwa Shihab sih. Karena kuliah itu soal membeli peluang, bukan hanya soal belajar aja gitu kan. Nah, kalau Mbak Indah sendiri sebenarnya dari awal daftar LPDP terus sampai sekarang itu peluang apa aja sih yang udah didapat? Peluang yang didapat pertama relasi ya. Relasi pasti meningkat, bertambah lah ya, bertambah. Dan skopnya itu lebih luas sih, nggak cuma di lingkungan tertentu, tapi kita juga lebih luas lagi, kayak apalagi dari LPDP kan, maksudnya kita kuliah pakai beasiswa LPDP, dan LPDP itu sangat besar kan. Dari situ relasinya tuh semakin bertambah, dan ini membuka peluang juga untuk kesempatan-kesempatan yang lain yang mungkin bisa aku coba gitu.
dari segi karir mungkin kita juga nggak tahu ternyata karir kita ke depan berasal dari lingkungan LPDP atau mungkin lingkungan pertemanan yang kita bangun pas kuliah itu kan kita juga nggak tahu. Jadi peluangnya pasti banyak dan apa namanya kita tentu harus bisa memanfaatkan peluang itu dengan baik sih. Dan aku yakin juga pasti Mbak Indah punya peluang ini ya, peluang riset kan, belajar kolaborasi dengan akademisi-akademisi yang di Universitas Gadjah Mada gitu ya. Dan memang networking ini ya, memang LPDP itu punya ekosistem yang sangat bagus, yang tertata agar setiap orang itu punya kesempatan untuk saling networking. Misalnya aja mulai dari persiapan keberangkatan ya, kita udah dikumpulkan dengan ratusan orang, dan di mana dengan ratusan orang itu kita harus saling terkoneksi gitu, saling follow Instagram, save nomor WA, connect di LinkedIn gitu kan. Itu aja udah membuka peluang gitu ya. Nah, terutama juga akhirnya tuh kebentuk circle gitu ya. Dan kalau Mbak Indah nih circle-nya siapa aja sih sebenarnya? Kalau boleh di ini ya, boleh. Tapi nggak tahu ya, untuk di forum kayak ini tuh boleh diungkapin nggak ya? Takutnya malah teman-teman yang lainnya malah cemburu nih, kok aku nggak disebutin sebagai circle-nya. Iya benar. Agak bahaya ya. Agak bahaya ya, menimbulkan cemburuan sosial. Betul. Yang penting ya adalah circle-nya gitu kan. Dan nggak cuma satu sih mungkin ya. Mungkin dari Kak Muis, Kak Awan juga kan punya banyak circle. Yakin Kayak nggak ini punya? kita belajar gitu mungkin. Oh iya. Karena circle itu Gitu kan mesti banyak kayak pasti di setiap circle itu punya perannya masing-masing gitulah. Yang penting tetap saling support. iya. Nggak tahu ya, akhir-akhir itu emang kita punya circle itu yang circle-nya itu punya tema sendiri-sendiri gitu. Kalau temanya baik sama circle ini, kalau tema kebutuhan sama circle ini, sesuai kebutuhan gitu. Betul. Dan semuanya kayak gitu, nggak ada yang cuma dengan satu circle gitu loh. Iya benar. Dan setiap orang pasti kayak gitu, benar-benar. Iya, gitu. Nah, kalau terkait tesis nih, ini udah ada rencana tesis atau belum nih Mbak Indah? Ini aku nggak tanya judulnya ya, karena pasti rahasia. Aduh berat ya. Berat ya. Enggak, ini soal udah ada rencana atau belum gitu kan. Siapa tahu nanti Muis mau menyarankan ide-ide peneliti ya. Nggak ada dong. Ide sih. Tesis kalau dari program dari MD ya, program sendiri dari MD ya, berarti ya dari MD itu baru di tahap pemilihan dosbing sih Kak. Aku belum dapat dosbing nantinya siapa, cuma mungkin dari segi penjurusan ya, aku ini konsentrasinya tuh ke sektor publik. Jadi ya gambarkan kali ya nanti tesnya tuh tentang apa. Iya. Sekarang kan pemerintah lagi apa? Lagi banyak isu. Jadi mungkin gak beda sama isu pemerintah saat ini tesisnya. Tapi agak bertolak belakang ya sama yang sebelumnya bekerja di sektor swasta, dan ternyata ini pindah haluan malah tertarik ke sektor publik ya. Itu ada ininya nggak? Ada alasan khususnya nggak kenapa di sektor publik? Dulu pas S1 aku udah ke sektor publik sebenarnya sih. Udah konsentrasi ke sektor publik, terus skripsinya aku juga ke sektor publik, ke pajak. Pajak mungkin bisa dianggap ini yang berdiri sendiri tapi bisa masuk juga ke sektor publik kan. Nah dulu skripsiku tentang pajak, terus sekarang memutuskan buat ke sektor publik lagi ya karena setelah 1 semester kemarin belajar banyak mengenai ya semua keuangan ada, terus manajemennya juga ada, pokoknya semua konsentrasi. Terus menemukan bahwa ternyata aku masih nyaman di sektor publik gitu kan. Meskipun dulu bener aku di swasta, kerjanya di swasta, sekarang di pemerintah konsentrasinya ya mungkin bisa dikombinasikan sih nanti sih. Berarti kemarin di sektor swasta itu cek ombak aja ya, lihat-lihat aja gitu. Iya, ini nggak cocok deh gitu. Iya, atau jangan-jangan kalau misalkan dia langsung masuk ke sektor publik ini susah untuk dapat izin belajarnya ya.
Kan perlu izin Bisa belajar jadi. juga gitu nggak sih kalau misalkan? Ya realistis aja sih kayaknya dulu tuh. Iya. Ngikut-ngikut aja. Kalau dari looknya ini udah kayak menteri ya, menteri apa kira-kira? Menteri keuangan sih. Waduh, Waduh. penggantinya Menteri Keuangan. Iya loh. Waduh. Bisa jadi kan ternyata yang podcast sama kita Ya, sekarang itu adalah Menteri Iya. Keuangan tahun Amin. 2030 amin. misalnya. Amin, amin, Nah, amin. Iya. tapi aku presidennya Kita nggak sih tahu. minimal. Oh enggak, kalau itu enggak amin jadi. Kalau kalau ini menteri menteri pertahanan. Tahu enggak ikutan. Udah stop, udah. Jadi stop. Jadi wasit pemerintah. Iya, jangan, udah. Terlalu melenceng. Ya kan kita ini ya afirmasi positif ya. Betul. Betul, betul. Kan Indonesia Emas 2000 berapa? 2005. Betul. Iya. Memang gitu ya. Kalau misalkan masa-masa daftar LPDP itu masa-masa Indonesia cemas gitu kan. Masa-masa cemas ya. Kalau sekarang itu masa-masa menikmati proses belajar dengan tenang dan Iya. afirmasi-afirmasi positif yang banyak gitu. Iya, benar. Karena pintunya udah kebuka lebar, tinggal kita panen peluang gitu kan ya. Betul. Mau kemana gitu kan? Mau ke pintu yang mana? Iya, wah, iya ya. Nah, ada yang menarik terkait dengan, nah nggak tahu ya, boleh ngomongin romansa apa tidak gitu ya. Oh. Tapi kalau ngomongin soal Kenapa? anak LPDP itu punya kesempatan untuk kuliah lagi ya. Dan biasanya masuk ke ruang kelas dengan berbagai banyak background gitu. Ini ada rencana untuk mencari pasangan nih gitu. Ada nggak rencana-rencana kayak gitu untuk mencari pasangan sesama anak LPDP gitu? Ini melenceng nggak maksudnya? Enggak, ini bagian penting juga loh sebenarnya. Bagian yang Iya, soalnya kriteria terpenting LPDP itu penting nggak sih gitu jadi. Kalau dari aku pribadi sih, aku nggak menspesifikkan harus ke harus sesama LPDP sih, enggak. Apa namanya, harus LPDP nih, terus harus S2 nih, harus apa nih gitu kan. Maksudnya posisi kita saat ini tuh jadi dijadikan syarat gitu loh. Kalau aku pribadi sih enggak mensyaratkan itu, tapi ya seiring berjalannya waktu gitu kan. Ya tetap ada sambil kuliah, ya menjelang sambil minum air itu tetap ada ya. Ya. Satu saat bakalan ada gitu, nggak perlu diperjuangkan gitu ya. Betul. Apalagi Bagian dari peluang juga gitu kan, sebagian dari peluang juga. Tapi aku nggak menutup kemungkinan. Iya, peluangnya makin lebar ya. Nggak menutup kemungkinan ya siapapun dari LPDP maupun dari luar LPDP sih. Ya, amin. Oke. Aduh, Loh, penting banget karena kalau misalkan udah punya support system partner kayak gitu itu biasanya lebih cepat majunya, relatif ya. Oh, kakaknya ini ya pengalaman banget ya kakaknya ya. Enggak. Sangat benar. Kan ini cuman yang tahu teori ya tentang itu ya, praktiknya belum tahu ya. Nah, tapi ngomongin soal isi beasiswa nih, waktu Mbak Indah susun waktu itu gimana sih proses menyusun isi beasiswanya? Apakah dikonsultasikan dengan dosen, terus dengan bosnya atau gimana? Esai beasiswa untuk LPDP ya. Awalnya sih dulu aku enggak konsultasi kan. Ini jangan ditiru. Enggak konsultasi, kayak awalnya aku cuma nge-recall apa yang udah aku lakukan gitu kan. Kegiatan apa aja, terus aktivitas-aktivitas apa yang aku lakukan sebelumnya, baik dari akademik maupun non-akademik. Aku kumpulkan semuanya, terus habis itu juga setelah itu, selain aktivitas apa yang aku lakukan, aktivitas sekarang ini apa gitu. Jadi past, present, future, betul. Aku mengkombinasikan 3 hal itu untuk esai LPDP. Kemudian setelah itu
baru nih minta masukan dari orang-orang dari terutama orang-orang yang udah pernah daftar ya, orang-orang yang sudah berpengalaman daftar LPDP baik berhasil maupun belum berhasil. Terus setelah itu ke dosen, aku dulu nggak ke dosen karena ngerasa aku udah lulus lama setahun lebih gitu kan, setahun Iya. lebih. Terus aku nggak kontekan secara spesifik sama dosen tuh enggak. Cuma aku lebih fokuskan minta pendapat, minta masukan dari teman-teman yang udah lulus sama dari program mentoring yang aku ikuti Mm. gitu. Dan emang itu salah satu jadi apa ya, tips juga untuk misalkan Muis atau siapapun nanti yang mau apa ya, daftar beasiswa LPDP, aku bakalan bilang gitu ke mereka kalau kamu habis lulus terus ada rencana untuk apply beasiswa LPDP, kamu minimal tuh minta surat, bukan surat ya, apa namanya, surat rekomendasi dulu dari dosen-dosenmu gitu loh. Dan jaga hubungan dengan dosenmu ini, jangan langsung di apa ya, di-cut hubungannya, agar kalau misalkan kamu mau daftar beasiswa LPDP itu kamu masih tahu mau menghubungi siapa gitu loh, masih dapat support gitu. Betul, Masih ada connection ya jadinya sama dosen. Iya. bener-bener lesson learned banget lah ini ya. Jadi Iya. jangan sampai kita bener-bener cut semuanya dari lingkungan kampus. Ya meskipun tujuannya kita bukan lanjut sekolah nantinya gitu kan, tapi Iya. pasti kita nggak tahu ternyata kita masih butuh dosen tersebut atau siapa gitu kan di lingkungan kita dulu. Iya. Kerjaan atau buat proyek apa kan kita nggak tahu gitu. Dan itu juga bukan soal Karena pintu di mana-mana ya. dan bukan soal kita menjaga hubungan itu demi surat rekomendasi aja, tapi memang menjaga hubungan dengan dosen-dosen kita waktu S1 itu adalah sebuah kewajiban gitu loh. Karena rencana kita untuk berkontribusi ke negeri itu bakalan terus berlanjut, bukan hanya waktu kuliah aja gitu loh. Jadi kita harus jaga hubungan dengan yang baik dengan seluruh teman-teman kita dan juga rekan-rekan kita yang ada di S1 juga gitu. Berarti Mbak Ina masih sering berhubungan ya dengan dosen-dosen waktu S1 kalau sekarang? Kalau sekarang sebenarnya dulu juga masih, karena tahu mau lanjut sekolah juga kan. Terus kadang menanyakan ya hal-hal terkait si simple les bahasa Inggris, TPA itu dulu masih tanya ke dosen. Ya meskipun kadang kita emang menghubunginya tuh kalau misalkan ada sesuatu gitu kan. Cuma ya menurutku ini wajar dan sampai sekarang itu masih terkoneksi dengan baik lah. Apalagi kan sekarang merasa searah nih gitu kan, searah karena udah lanjut studi, terus mungkin lebih banyak topik yang bisa didiskusikan itu, atau mungkin buat kolaborasi itu kan bisa. Dan emang kalau misalkan terlalu sering komunikasinya juga jadi sungkan ya. Maksudnya kalau kita menghubungnya itu memang kalau ada keperluan gitu. Kalau misalkan terus-terusan intens kan jadi nggak nyaman juga gitu guys. Berarti kawan juga sampai sekarang masih komunikasi sama dosen juga tuh gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya berusaha untuk berkomunikasi dengan semua orang-orang baik yang aku temui di semua perjalanan ini gitu loh. Jadi nggak spesifik ke dosenku aja, ke semuanya yang aku kenal gitu. Aku bakalan reach out mereka gitu, meskipun mereka nggak reach out aku duluan, it's okay. Tapi sebagai teman-teman dan juga yang punya perjuangan yang sama gitu loh, aku bakalan nge-reach out mereka gitu. Setuju banget sih. Nggak cuma ke dosen, ya pokoknya orang-orang yang pernah berperan, meskipun itu berperannya ya sebagai teman aja, itu tuh penting banget untuk menjaga hubungannya sampai sekarang. Ya sesimpel maksudnya harus kita kontakkan terus gitu ya. Terkoneksi di sini tuh dalam artian kita masih mutualan gitu kan, apalagi kan sosial media sekarang kan makin banyak. Sesimpel kita cuma react story aja itu tuh menurutku udah masih terkoneksi gitu ya. Betul. Cuma react story, cuma reply itu tuh udah terkoneksi sih menurutku. Nah kalau mau lebih terkoneksi lagi minimal nge-like gitu kan. Itu kan menunjukkan kalau kita masih memikirkan
mereka. betul. Tapi Masih jangan sembarangan nge-like sih, soalnya kalau Oh. sekarang itu Kalau itu like itu dari bisa hati sih. dianggap suka gitu ya kan ya. Iya, itu jadinya PDKT kasarnya. Iya. Mm-mm. Tapi pasti Mbak Indah banyak yang deketin di Miss. Masa kalau udah, wah udah daftar LPDP ini, wah Iya. story-nya yang sebelum diterima LPDP dan kuliah S2 itu mungkin 5 ya yang nge-like. Tapi sekarang mungkin udah 20 orang nih yang ngantri gitu. Waduh. Waduh, emang iya. Iya pasti ya. Maksudnya Amin. kayaknya aku penasaran deh. Maksudnya kan kayaknya tadi ada perubahan dari mahasiswa kerja kemarin jadi mahasiswa lagi kan. Perbedaan yang signifikan antara karena kayaknya udah terjun ke dunia kerja, terus pindah lagi ke mahasiswa tuh apa sih? Dan maksudnya adakah kayak ngerasa sebenarnya emang pengennya LPDP aja gitu, atau enggak kayak ngerasa kayaknya enggak deh harusnya gitu-gitu, ada nggak sih sebenarnya untuk Bimbang perasaan ya? kayak gitu? Bimbang gitu. Nggak muncul perasaan eh kok masih kayak sekarang udah dapet LPDP tapi ngerasa kok jadi gini gitu kan. Kenapa jadi gini, kenapa nggak harus begini gitu mungkin. Kalau sejauh ini perasaan itu tuh yang lebih spesifik tuh nggak ada, cuma lebih disyukuri aja sih. Justru ngerasa karena dari dulu aku pengen tujuan awalnya ke LPDP, jadi sekarang ngerasa lebih bersyukur dan menikmati setiap prosesnya tuh, dan setiap perasaan-perasaan yang gak kita inginkan muncul ya inget lagi buat mendapatkan ini tuh susah. Iya, perjuangannya itu kan ya. Perjuangan gitu kan, perjuangan. Jadi kalau misalkan mau balik lagi ke dulu, ya aduh jangan deh gitu kan kalau bisa. Jangan deh gitu. Udah susah dapetinnya gitu. Tapi ya tentu meskipun dulu pengalamanku mungkin ya di dunia kerja, terus kerjaanku juga mungkin gak sesuai gitu kan, berbeda sama yang sekarang, tetap ada poin-poin, tetap ada pembelajaran yang aku dapetin gitu kan, yang aku dapetin di dunia kerja. Terus di bawah sampai sekarang tuh tetap ada kayak ternyata ini tuh bermanfaat ya. Dulu aku pernah begini di kerjaan, terus sekarang aku jadi ngerasa berkat aku di situ jadi aku bisa gitu. Tuh tetap ada inilah lah yang hal-hal yang Senambungan. Betul. Iya. Aduh, seru ya. Maksudnya kayak karena kan rencana aku sendiri tuh habis dari lulus S1 bakal kerja dulu kan. Dan untuk S2 tuh masih belum ada kepikiran. Untuk kepikiran aja belum ada gitu kan. Jadi maksudnya aku sekarang agak kebuka gitu ya, segini sedikit untuk Sedikit. apakah ada segini ya, apakah kayak ada apa ya potensi ataupun kesempatan buat aku coba gitu untuk cari tahu lah setidaknya LPDP seperti apa ataupun beasiswa lainnya ya. Karena rencana aku pun adalah setelah intinya di kelulusan itu adalah yang pertama aku pengen kerja, kemudian setelah itu ada niatan untuk ke luar negeri. Tapi kalau misalnya LPDP sih enggak ya, tapi mungkin bisa jadi LPDP tapi ke luar negeri kan, jadi kan double kan ya, ke luar negeri ya LPDP. Jadi kan nggak tahu ya untuk kedepannya kayak gimana, tapi setidaknya sekarang tuh udah tahu nih, udah kebayang apa sih yang harus disiapin, terus cara kita buat nanti persiapan tuh kayak gimana, komunikasi tadi yang untuk entah ke praktisi ataupun ke teman-teman ataupun yang lainnya kan makin banyak koneksi, makin kuat juga kita buat belajar. Jadi kayak seru banget untuk pembahasan LPDP yang aku belum ngerti banget, tapi kayak seru banget sih jujur. Ya. Dan tentu kita bakalan mengulik-ngulik lebih jauh sih sebenarnya tentang perjalanannya Mbak Indah tentang LPDP ini gitu. Karena ini yang kita obrolin tuh sebenarnya baru pendaftaran loh ya gitu. Belum struggle. Pendaftaran aja udah seru banget gitu kan. Iya gitu. Belum struggle gimana proses penyesuaiannya awal-awal di Jogja itu kan sebenarnya penuh perjuangan juga ya. Gitu. Iya, pasti perlu penyesuaian juga lah, apalagi di umur yang rasanya nggak muda lagi. Itu kan pasti beda atmosfernya sih. Tetap beda lah dari kalau misalkan kita nge-compare dari pas dulu ya, pas S1 dulu tuh beda banget. Gimana cara kita mempersiapkan kuliah, terus kita pindah ke Jogja, mulai dari nyari kosan lagi, terus nyari
nyari temen kan, meskipun teman sudah ada, maksudnya kita kuliah ya nanti bakal dapet teman satu kelas itu gitu kan. Cuma kan ya balik lagi apa namanya, kita juga perlu mencari teman di lingkungan pertemanan itu. Ya, tapi kalau misalkan ngomongin soal dari perjuangan itu sebenarnya bagaimana mental Mbak Indah itu jadi kebentuk. Nah, jadi mental yang kayak gimana nih yang sekarang udah kebentuk gitu dari diri Mbak Indah? Mental terutama selama proses LPDP kemarin ya, dari lulus S1 terus proses pendaftaran LPDP, mental yang menurutku jadi kebentuk banget sih mental untuk berjuang, kayak tahan banting gitu sih. Kayak Betul. apa nih, cobaan apa lagi nih yang bakal menimpa aku gitu kan, ujian apa lagi nih gitu. Itu kayak ngerasa oh bisa lah, kemarin aja bisa, pasti ini juga bisa gitu ya, meskipun kita Dan juga tadi kan nyiapin ruang ikhlas itu kan. iya bener, luang ikhlasnya tuh jadi udah terselip gitu kan di kejadian apapun, entah kuliah atau mungkin hal lainnya, itu tuh kayak ngerasa udah terlatih gitu kan, ngerasa udah terlatih dari kemarin gitu, dari tahun-tahun sebelumnya tuh. Dan tentu nanti kita bakalan ngundang Mbak Indah lagi nih sebenarnya kan guys, untuk update dari perkembangan mentalnya itu udah seperti apa. Waduh. Kan terus meningkat dan wawasannya udah makin luas dan juga opportunitiesnya udah semakin luas juga gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tanya ke Mbak Indah, saran nih untuk kita yang nanti mau daftar LPDP lagi itu apa sih sarannya yang paling menurutmu penting gitu untuk dilakukan oleh mereka gitu? Yang pertama itu niat ya, kita benerin dulu niatnya. Daftar LPDP terus lanjut sekolah, niatnya sebenarnya buat apa gitu. Jadi pokoknya aku percaya banget apa yang kita lakukan itu benerin dulu niatnya, berawal dari niat. Kalau misalkan niatnya udah bener dan niatnya itu baik gitu kan, bener-bener kayak real, ini tuh aku niatnya seperti ini, bukan karena FOMO atau mungkin ngikutin lingkungan sekitar, tapi bener-bener dari hati, itu kita harus mantepin dulu. Terus yang kedua, jangan lupa buat usahanya harus dapat dan juga berdoanya juga harus dapat. Jadi dari segi dua sisi itu harus dapat, nggak cuma berat sebelah gitu kan. Kalau mungkin kita di Islam itu kita harus berikhtiar gitu kan. Selain kita berusaha belajar, tapi kita juga harus ibadahnya harus dikencangin gitu kan. Terus berikutnya kita harus siapin tadi ruang ikhlas itu. Benar, itu sih Bener banget, kita poin penting. betul, ini menurutku poin terakhir tapi poin paling penting harus kita siapin. Kita harus siapin ruang ikhlas. Kalau misalkan nggak berhasil gimana? Kalau misalkan gagal bagaimana? Gitu. Karena ya yang tadi aku bilang bahwa kadang kita tuh lupa buat menyiapkan kegagalan, karena rata-rata kita itu mempersiapannya tuh keberhasilan. Kalau misalkan aku mau begini, mau nazar A, B, C, D, mau melakukan A, B, C, D, tapi jarang banget ya orang yang bener-bener nyiapin kegagalan. Kalau misalkan kita gagal, kalau misalkan kita nggak berhasil, nggak sesuai harapan, itu gimana, kita akan seperti apa? Itu jadi itu penting. Tapi tiga-tiganya penting ya. Poin 1, 2, 3 menurutku penting semuanya. Tapi yang mungkin susah ya Kak ya, yang mungkin susah itu di poin terakhir, dimana kita menyediakan ruang ikhlas di hati kita. Legowo gak sih? Jadi kayak benar-benar Wih, udah jadi orang Jawa aja. Iya, Jawa nih sekarang. Bandung jadi orang Jawa. Karena ngobrolnya sama orang Brebes ya, langsung berubah dari Sunda jadi Jawa ya. Iya. Bener gak sih legowo tuh kayak pasrah ikhlas gitu kan maksudnya? Betul, bener-bener. Sama ini sih sebenarnya kalau aku perhatikan dari cerita Mbak Indah, sebenarnya 3 kali yang tidak diterima LPDP itu sebenarnya bukan kegagalan loh, tapi feedback. Iya gak sih? Itu 1 kali gak diterima itu sebenarnya bukan gagal. Ini buktinya sekarang kalau gagal kan berarti udah
udah nggak keterima kan, gagal. Iya. Tapi ini setelah 3 kali akhirnya bisa diterima ada saya LPDP begitu. Jadi 3 kali itu bukan gagal. Jadi mari kita ke depannya kalau misalkan menemui yang awalnya kita anggap kegagalan, kita jadikan itu sebagai feedback, masukan-masukan kepada kita untuk terus-terus berbenah sehingga kita menjadi layak untuk mendapatkan semua keberhasilan yang Allah rencanakan untuk kita gitu. Betul. Ya, Menabung keberhasilan, betul banget ya. Iya. Benar. menabung Dan mungkin keberhasilan. kalau misalkan kita nggak gagal dulu, kan kita nggak tahu ternyata kita udah, maksudnya sesiap ini gitu loh. Mungkin Iya. kita belum siap untuk menghadapi ketika kita berhasil tuh kita bakal lebih matang gitu kan. Mungkin kalau Iya. misalkan kali langsung berhasil, belum tentu lebih baik dari yang posisi sekarang gitu kan. Iya. Kan nggak tahu, kita juga nggak tahu. Iya, iya betul. Bisa jadi. Belum tentu bisa survive kan. Iya. Bener. Bisa jadi kalau misalkan daftar 1 kali langsung diterima, bisa jadi matrikulasinya malah nggak lolos matrikulasi misalnya gitu kan, karena kurang persiapan. Dengan 3 kali belum diterima, mungkin persiapan untuk matrikulasinya, tesan ininya itu bakalan lebih dalam lagi gitu, lebih diasah lagi. Akhirnya betul-betul siap dan layak untuk mendapatkan kesempatan yang besar ini gitu ya. Iya, benar banget. Iya. Bener. Oke, jadi kan tadi udah banyak banget nih kayak masukan dari kita diskusi malam itu banyak banget. Dan intinya adalah kayak sebenarnya nih dari Kak Indah sendiri, harapan apa sih yang Kak Indah pengen untuk Kak Indah sendiri untuk kedepannya itu kayak gimana? Mungkin harapan setelah lulus kali ya, karena kan Betul. lagi lulus tahun depan aku lulus. Harapannya ilmu terus pengalaman aku khususnya 2 tahun belakangan sebagai mahasiswa S2 UGM dan pakai beasiswa LPDP, aku bisa nerapin ilmu pengalaman yang aku dapetin buat teman aku, buat keluarga aku khususnya kan. Apalagi aku kan generasi pertama ya yang yang lanjut S2, karena rata-rata keluarga aku masih yang ya lulusan SMA gitu kan. Nah, harapanku ketika aku nanti lulus ini bisa menjadi semangat khususnya buat keluarga aku untuk ternyata pendidikan itu sepenting itu, dan selain itu aku bisa lebih banyak sharing kepada teman-teman, kepada lingkungan sekitarku, dan bisa mempraktekkan ilmu yang aku dapatkan secara teori maupun secara prakteknya itu seperti apa. Entah nantinya aku bakal ditempatkan di mana, mungkin menjadi seorang dosen di kampus atau mungkin menjadi seorang praktisi gitu kan. Tapi harapannya semoga aku masih bisa sharing, berbagi kepada orang-orang mengenai ilmuku dan juga pengalamanku. Harapan. Amin. Dan dari harapannya tadi kita bisa lihat ya bagaimana Mbak Indah mengesampingkan egonya. Harapannya kalau ditanya harapannya apa, itu kayak bukan tentang urusan pribadinya, tapi bagaimana ilmunya itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kebermanfaatan lingkungannya itu tadi balik lagi. Ya, jadi malam ini banyak banget kali ya. Betul. Karena mungkin karena dari LPDP juga kan mesti ngerasa bebannya itu kan bertambah, tanggung jawabnya itu kan berkali lipat, nggak cuma untuk diri sendiri, tapi karena kita pakai beasiswa jadi harus lebih berdampak lagi buat minimal pemberi beasiswa itu sendiri ya kan. Tuh, semangat pokoknya. Iya. Wah, seru banget ceritanya Mbak Indah. Suatu saat kita harus ngobrolin ini lagi lebih dalam, karena tadi kan sebenarnya baru permukaan, ini udah seseru itu ya. Apalagi kalau kita sampai ngulik-ngulik ke tekanan mentalnya, kemudian motivasinya lebih dalam, niatnya sebenarnya bagaimana gitu kan. Wah, pasti bakalan seru banget nih. Jadi aku lebih dapat poinnya sih Kak. Jadi sekarang tuh banyak, maksudnya kayak obrolan tadi kita podcast malam itu tadi yang tentang ruang ikhlas, kemudian egonya, apakah kita mampu untuk berkemanfaatan buat apakah untuk diri sendiri ataupun dengan orang lain kayak gitu. Jadi poin terpenting yang dari podcast untuk sekarang tuh maksud aku tuh dari line LPDP, yaitu tadi
dari kebaikannya Kak Indah akhirnya membuahkan hasil yang alhamdulillah gitu kan, jadi mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi mungkin salah satu cara buat keterima LPDP juga jadi orang baik, iya nggak sih? Jadi poin itu sih yang aku dapetin untuk LPDP lagi untuk podcast kali ini gitu. Insight baru dari Muiz. Jangan-jangan salah Betul. satu syarat untuk mendapatkan beasiswa LPDP adalah kita harus jadi orang baik dulu. Orang baik. Betul. Banyak-banyak orang baik. Banyak-banyak orang baik. Amin. Bener. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah. Jadi ya aku dan Muiz juga tentu berharap untuk Mbak Indah bisa merealisasikan semua mimpi-mimpinya dengan lancar dan semua Amin. harapan dan juga niat untuk kontribusi ke negeri yang sudah dirancang itu, terutama dunia akuntansi ya, praktek dan juga teorinya bisa terrealisasi dengan baik dan berdampak besar ke Indonesia gitu ya. Amin. Amin. Oke, tidak terasa ya kita udah ngobrol 1 jam. Padahal ini malam mingguan, di mana yang lain itu mungkin lagi nongkrong di Tugu Jogja atau lagi nongkrong di kafe-kafe gitu ya. Sekarang kita malah podcastan gitu. Jadi thank you banget Mbak Indah udah mau datang ke podcast kita dan berbagi insight dan juga wawasannya, karena ini sebenarnya salah satu amanah ilmu, ya nggak sih? Kita udah dapat kesempatan untuk belajar, makanya ini sekarang udah jadi waktunya kita untuk mendiseminasikan wawasan, pengalaman dan juga ide. Ya, kayak gitu. Ya kan, Wis ya? Betul, setuju banget. Pakat. Tangan lagi dong buat Kak Indah. Buat semuanya juga. Buat semuanya. Ya, aku mau pakai balon juga deh. Lucu tau reactionnya. Soalnya jadi merah. Ayo kita barengan aja ya merahnya. Oh, sebentar, aku udah mulai. Balon mana balon? di reaction. Reaction. Ya. Oh, terus yang efek. Ya, oke. Belum. Ayo kita belum. Nggak muncul balon. Ih, kudet banget. Aduh, gagal. Muncul balon. Ya udah kalau gitu aku aja. Yeay. Wah, thank you Mbak Indah yang inspiratif. Thank you juga Muiz. Makasih kawan, Kak Muiz. Dadah. Dadah. See you. Salam kontribusi. Salam kontribusi.